Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan sangat bagus sekali. Memang kebanyakan ya menjadi suatu pertanyaan bagi masyarakat kita, karena memang penderita diabetes itu cukup banyak di Indonesia. Dan kebanyakan memang ya rata-rata pasien diabetes itu menderita sakit gigi, atau ada gigi yang berlubang, atau ada sisa akar gigi yang harus dicabut. Nah, tentunya menjadi problem bagi pasien ataupun penderita si diabetes, boleh nggak ya cabut gigi? Nah, ternyata memang idealnya boleh ya. Penderita diabetes itu boleh cabut gigi. Nah, asalkan ya, pertama ya, harus memang terkontrol kadar gula darahnya. Untuk mengontrol kadar gula darah tentunya ya si pasien tentunya kan dia rutinitas untuk tetap kontrol ke dokter spesialis penyakit dalam atau dokter spesialis penyakit dalam subendokrin. Nah, tentunya kita sebelum melakukan tindakan pencabutan gigi, ya, kita kasihkan edukasi kepada pasien. Kita sampaikan kepada pasien sebelum cabut gigi, ya, kadar gula atau kadar gula diabetesnya itu ya, kadar gula darahnya itu harus terkontrol. Untuk terkontrol tentunya harus mendapat persetujuan dulu dari dokter spesialis penyakit dalam, di mana pasien tersebut selalu kontrol kepada dokter tersebut. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan semua pasien yang menderita diabetes ya harus boleh dan silakan untuk cabut gigi, asalkan ya kadar gula darah yang terkontrol dan mendapat persetujuan dari dokter spesialis penyakit dalam atau dokter spesialis penyakit dalam subendokrin. Dan jika sudah dapat persetujuan dari dokter tersebut, maka bolehlah dokter gigi tersebut melakukan tindakan pencabutan gigi pada pasien tersebut. Ya, ini juga pertanyaan yang sangat bagus sekali ya, kepada ibu-ibu yang lagi hamil ya. Tentunya memang kondisi hamil tersebut kan ada beberapa trimester ya, pembagian trimesternya. Ada trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Ibu hamil sebenarnya boleh cabut gigi, ya, boleh lakukan cabut gigi. Ya, biasanya tindakan pencabutan gigi itu boleh dilakukan pada trimester pertama, trimester kedua, ya. Kenapa tidak boleh pada semester pertama atau semester terakhir? Ya, karena pada saat itu mulai terbentuk ya darah, hormon-hormon meningkat ya, sehingga memang itu dikhawatirkan kalau dilakukan pencabutan gigi, tentunya kan kita si dokter gigi akan melakukan anestesi dan akan memberikan obat anestesi kepada si ibu hamil tersebut, dan ini sangat mengganggu terhadap pertumbuhan atau pembentukan janin yang sedang berlangsung. Ya, jadi maka disarankan sebelum melakukan tindakan pencabutan gigi, maka si ibu hamil tersebut harus konsultasi dulu terlebih dahulu kepada dokter spesialis kandungan atau dokter obgyn yang biasa dia kontrol. Nah, kalau mendapat persetujuan dari dokter obgyn ya, dengan kondisi umum yang bagus ya, baru bolehlah si ibu hamil tersebut bisa melakukan tindakan pencabutan gigi. Kalau tidak ada persetujuan dari dokter kandungan, maka tidak bolehlah dilakukan pencabutan gigi terhadap ibu hamil tersebut. Karena apa? Akan membahayakan bagi si calon bayi, atau juga dapat membahayakan bagi si ibu hamil tersebut juga. Baik. Ini khusus buat bapak-bapak ya, buat bapak-bapak yang memang perokok ya, ini sangat penting sekali untuk diketahui. Nah, pada saat setelah dilakukan pencabutan gigi, memang tidak boleh ya, tidak boleh si pasien tersebut itu kumur-kumur ataupun merokok ya, terutama merokok. Karena apa? Satu, kandungan dalam rokok tersebut kan ada nikotin ya, ada nikotin yang itu dapat mengganggu terhadap proses penyembuhan. Dan nantinya zat nikotin tersebut yang dalam rokok tersebut akan menjadi sumber infeksi yang terbentuk pada soket gigi atau bekas pencabutan, sehingga mengganggu proses penyembuhan pencabutan gigi. Nah, kemudian gerakan mengisap pada saat merokok itu mengganggu sirkulasi pembentukan clotting ya, pembentukan penyembuhan pada setelah pencabutan gigi. Ya, maka disarankan setelah cabut gigi itu memang tidak boleh
merokok, apalagi berkumur-kumur, karena itu memang mengganggu proses penyembuhan luka pada tempat bekas pencabutan gigi. Nah, ini juga menjadi hal penting ya, yang harus diketahui pada semua lapisan masyarakat ya, pada mulai dari anak-anak ya, pada orang dewasa, dan untuk itu memang peran orang tua ya, pada orang tua di rumah, di keluarga ya, harus diupayakan untuk bisa ya, terutama untuk orang tua pada anak-anak ya, diupayakan dari sejak dini, dari usia mulai 2,5 tahun. Pertama sekali memang harus mulai diajarkan tentang kesehatan gigi dan mulut. Ya, terutama sekali memang tentang rajin sikat gigi 2 kali sehari. Itu harus. Dari mulai anak-anak sampai dewasa harus rutin melakukan perawatan kesehatan gigi. Yang pertama sekali, yang paling sederhana sekali adalah rajinlah sikat gigi sehari 2 kali. Pertama pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk selalu rutinitas. Ya, untuk selalu rutinitas ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali untuk berobat, untuk memeriksa kesehatan tentang gigi dan mulut. Kebanyakan di lingkungan masyarakat kita, masyarakat ya akan berobat ke dokter gigi kalau lagi sakit gigi. Setelah tidak sakit lagi, tidak balik lagi. Nah, itu jangan. Ya, kita usahakan mulai pada saat sekarang, mulai saja anak-anak ya, untuk usia dewasa, dan kemudian peran orang tua di rumah ya, untuk supaya bagaimana anak-anak kita mulailah rajin untuk menjaga kesehatan giginya, rajin menyikat gigi 2 kali sehari pagi dan malam. Kemudian apalagi ya bagi anak-anak dan kita juga untuk menjaga jenis makanan yang kita makan, terutama harus memperbanyak makan sayur-sayuran, ya, buah-buahan, ya, kemudian memperbanyak minum air putih, itu dia. Kemudian ya rutinitas tadi, 6 bulan sekali harus berobat ke dokter gigi. Walaupun tidak ada keluhan, tetap cek ke dokter gigi. Kadang-kadang kebanyakan orang nggak tahu, tiba-tiba sudah berlubang giginya, tiba-tiba sudah busuk, karena sudah jarang berobat untuk melihat kesehatan giginya ke dokter gigi. Jangan takut. Bagi anak-anak di rumah, jangan sampai takut untuk bisa rajin ke dokter gigi. Agar supaya gigi kita sehat, kuat, dan anak-anak kita semua akan menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas. Demikian. Baik, nah ini juga menjadi hal yang penting harus diingat oleh masyarakat ya. Bahwasanya memang gigi berlubang itu adalah awal dari sumber infeksi. Ya, gigi berlubang itu adalah sisa penumpukan sisa makanan. Yang namanya sisa makanan berarti adalah adanya bakteri di dalam gigi tersebut. Nah, bakteri tersebut lama-lama berkembang agar selalu sering akan selama-lama kelamaan agar menggerogoti gigi. Dan makin lama, perkembangan bakteri itu akan langsung masuk ke saluran saraf gigi. Dan akhirnya, kalau gigi berlubang, tidak segera dirawat atau tidak segera ditambal, maka perjalanan bakteri tersebut dalam gigi itu akan mencerdai atau mengenai saraf gigi. Dan akhirnya akan menjadi rasa sakit yang teramat sangat. Nah, kemudian, pada saat perawatan gigi pun tidak dilakukan walaupun sudah terkena saraf gigi, maka lama-kelamaan infeksi dari bakteri tersebut lama-kelamaan masuk ke dalam saluran saraf gigi yang lama-kelamaan akan menimbulkan penyakit-penyakit yang lebih parah lagi, yaitu pembengkakan yang namanya abses. Nah, abses ini adalah salah satu penyakit gigi yang sangat berbahaya. Dan ini kalau tidak dilakukan, aku tidak segera ditangani, akan mengganggu, salah satunya mengganggu nyawa si pasien. Karena apa? Karena penjalanan infeksi tersebut dia mengganggu saluran nafas ke terhadap pasien tersebut. Maka kita harapkan kepada masyarakat ya, kalau sudah ada gigi berlubang ya, maka segeralah ke dokter gigi, ke puskesmas atau ke praktek atau ke rumah sakit untuk segera mengobati gigi berlubang tersebut. Jangan terlalu lama dibiarkan agar supaya tidak terjadi penyakit-penyakit yang lebih berbahaya terhadap kita. Demikian. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih atas segala perhatian, terima kasih atas segala pertanyaan yang disampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai ketemu kembali dalam kesempatan yang akan datang. Salam edukasi.